warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fradila dengan NIM 194206663, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya yang melihat video ini bahagia selalu dan sehat selalu. Langsung saja, di sini saya ingin mempresentasikan proposal seminar perencanaan pembangunan saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Langsung saja, yaitu yang pertama, tingkat hunian hotel. Tingkat hunian hotel merupakan banyaknya malam kamar yang terjual dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikalikan 100%. Yang kedua adalah wisatawan. Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan wisata. Menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan wisata disebut dengan wisatawan. Apapun tujuannya, yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Selanjutnya adalah objek wisata. Objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat wisata. Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau juga bisa berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan masih banyak lain sebagainya. Dan untuk PAD sendiri merujuk pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas? Dan yang kedua, bagaimana gambaran umum tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas? Selanjutnya yaitu tujuan. Sesuai dengan uraian di atas, maka tujuan penelitian dalam menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, mengetahui gambaran umum tingkat hunian hotel, jumlah wisata, jumlah objek wisata, dan pendapatan sektor Kabupaten Banyumas. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series dengan periode pengamatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang telah tersedia dan telah diproses. Sumber data tersebut adalah dari BPJS Provinsi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Untuk yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah diolah dahulu dan merupakan data yang telah dipublikasikan secara umum melalui lembaga resmi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data persamaan regresi dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Dalam perhitungannya menggunakan program statistik SPSS.
Selanjutnya yaitu pembahasan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD, pemerintah dapat memberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sah. Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan tujuan mewujudkan pengolahan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah. Gambaran keuangan daerah Kabupaten Banyumas sebagai kebijakan fiskal daerah merupakan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola serta efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja urusan keuangan Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19. Selain itu, laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD Kabupaten Banyumas selalu mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP dalam 10 tahun terakhir. Perkembangan capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Banyumas tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 serta lebih detail tersaji dalam tabel di atas. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Industri pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, baik sebagai salah satu penghasil devisa maupun dalam memperluas lapangan pekerjaan. Industri ini diharapkan menjadi salah satu yang bisa dinilai memperkuat perekonomian daerah. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, di mana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi seperti jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan jumlah wisata yang dikunjungi baik domestik maupun internasional. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.